Ya, baik, silahkan disiapkan. Toples. Perhatian, siap. Perhatian, siap. Bersedia. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan siapa yang mau memimpin doa? Silakan, siap. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, baik anak-anakku sekalian, sebelumnya kita menyanyikan lagu kebangsaan atau lagu nasional, yaitu berjudul Garuda Pancasila. Siapa yang mau memimpin di depan? Angelin, silakan. Ya, silakan teman-teman yang berdiri dulu. Bersilakan untuk teman-teman untuk berdiri. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Tepuk tangan untuk kita semua. Berikutnya, seperti biasa, Ibu absen terlebih dahulu. Ahmad Faizal. Hadir, Bu. Ahmad Sidik. Hadir, Bu. Andi Harun. Andi Nurul Hasanah. Andika Rizky. Ada Andika Rizky sakit? Sakit ya? Oh, izin. Angelin. Asnani Salwa. Fauzan Abdullah. Habibur Rahman. Hadir, Bu. Indira Ayu. Jasmine Karunia. Markita. Muhammad Aziz. Muhammad Nur Afrizal. Muhammad Revan. Muhammad Reski Anugrah. Alfa. Muhammad Zadli. Muhammad Adil Verka. Muhammad Arfan Budu. Muhammad Azimi. Muhammad Zaki. Muhammad Indra Setiawan. Muhammad Yahya. Namira. Sakit. Naufal Afla.
Nafal Zaid, Nur Aziza, Nur Halisa, Nurul Mutia, Reski Rahmat, Rifki Aditya, Siha Fatin, Sofia Agata, Yasmin, Yusuf, Zulfikar Fatur Rahman. Ada yang tidak disebutkan namanya? Tidak ada. Jadi kita doakan semoga teman-teman yang tidak sempat hadir hari ini mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kelancaran ya, supaya kita bisa berkumpul kembali. Oke. Selanjutnya kita akan membacakan kesepakatan kelas kita pada pagi hari ini. Siapa yang mau bantu Ibu membacakan kesepakatan kelas? Silahkan Indira. Akan berdiri, Nak. Kesepakatan kelas 1. Peserta didik menjaga kebersihan kelas selama kesepakatan kelas 1. Peserta didik menjaga kebersihan kelas selama proses pembelajaran berlangsung. Kedua, menyimak penjelasan guru dengan sungguh-sungguh ketika guru sedang menyampaikan materi pembelajaran. Ketiga, saling menghargai, menghormati, dan membantu agar peserta didik antar peserta didik. Keempat, menjaga suasana kelas tetap kondusif. Kelima, tidak menggunakan HP kecuali saat dipersilahkan demi kebutuhan pembelajaran. Keenam, tidak menertawakan peserta didik lainnya jika ada yang sedang berusaha berargumentasi atau menjelaskan tentang suatu hal. Ketujuh, mengangkat tangan saat ingin berbicara. Kedelapan, saling membantu dan bekerja sama agar tercipta suasana kelas yang menyenangkan. Ya, terima kasih Indira ya. Selanjutnya kita akan melakukan ice breaking seperti biasa. Jadi ice breakingnya Nak, kita menyebutkan nama-nama benda yang ada di kelas ini. Oke? Jadi apapun yang mungkin melekat dalam tubuh kita atau yang kita bawa di tas atau apapun yang ada di kelas ini, silakan disebutkan satu orang satu benda. Yang gagal nanti ada hukumannya di depan ya. Kita mulai dari kanan atau dari kiri? Dari kiri. Dari kiri, oke? Silakan berdiri Nak, sebutkan satu benda. Jadi silakan didengar. Apabila ada yang sudah mengulang, maka itu gagal ya. Oke, silakan. Kursi. Meja. Ada sepatu. Besarkan suaranya ya. Cermin. Ruangan. Harum ruangan. Bingkai. Bingkai. AC. AC. Bendera. Bendera. Loker. Loker. Papan tulis. Papan tulis. Piala. Piala. Proyektor. Proyektor. CCTV. CCTV. Topi. Topi. Gunting. Tulis. Tas. Tiang bendera. Bendera. Lampu. Siapa lagi? Ahmad ya? Kunci motor. Kunci motor boleh. Kabel. Kabel. Pulpen. Pulpen. Ventilasi. Ventilasi. Laptop. Laptop. Ruangan. Sudah? Maju. Sudah ya? Nopal sudah ya, pengharum ruangan kan? Ya, maju silakan, Jis. Lanjut, Nak. Penggaris. Penggaris sudah? Belum? Belum. Kunci loker. Kunci loker belum. Jam tangan. Jam tangan, Kacamata. kacamata, jaket, buku. Sudah, maju. Siapa yang tadi bilang buku? Buku. Maju. Siapa lagi? Tas laptop. Oke. Jadi ada dua temannya yang sudah mengulang kata yang sudah disebutkan temannya sebelumnya ya. Jadi seperti biasa, apa ya hukumannya? Joget. Hukumannya mendeskripsikan benda. Jadi silakan deskripsikan HP dalam beberapa kalimat. Misalnya, ini adalah HP. HP ini adalah alat untuk, boleh, habis duluan. Ini adalah HP. Biasa digunakan untuk kalau anak sekolah menggunakan untuk belajar. Tapi dulu.
kalau orang-orang dewasa untuk bekerja. Ya. Tambah lagi. 5 kalimat ya. Ada 3 kalimat. Ini untuk melatih literasi. Satu lagi kalimat tentang HP kira-kira. HP untuk main game. Oke, tepuk tangan untuk Adis dulu. Asnani ya, Asnani mendeskripsikan tentang pulpen dalam 5 kalimat. Asnani, silakan. Ini pulpen Ya. biasa digunakan untuk menulis. Sudah 2 itu. Ada berbagai jenis pulpen. Yang saya gunakan biasanya pulpen apa? Itu banyak dong. Coba dikembangkan kalimatnya. Udah ada 2. Yuk, TikTok, TikTok. Kalau tidak bisa melanjutkan, boleh membaca 1 surah. Baca, oke. Silakan mau surah apa? Alisa. Oke, silakan besarkan suaranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Tepuk tangan untuk Asnani. Oke, anak-anakku sekalian, berikutnya kita akan mereview materi sebelumnya. Siapa yang mau menjelaskan pada pertemuan sebelumnya apa materi yang kita bahas atau apa kegiatan yang kita lakukan? Silakan Agatha. Pada pertemuan lalu kita telah membuat akun di aplikasi Figma. Itu saja. Pada aplikasi Figma. ya, buat akun UI UX designer pada aplikasi Figma. Semua sudah punya akun ya? Ya. Coba angkat tangan yang belum punya akun, Nak. Coba, kemarin itu di lab ada yang belum punya akun. Sampai sekarang yang belum punya akun, coba angkat tangan siapa yang belum. Ya sudah? Ya, jadi disegerakan ya. Kalau punya laptop di rumah, punya laptop keluarga boleh dipinjam juga ya untuk membuat akun. Ya. Jadi materi kita pada pertemuan hari ini, Nak, yaitu peserta didik, tujuan pembelajarannya ya. Peserta didik mampu mendesain paper prototype aplikasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip dari UI UX designer. Nah, ini ada pertanyaan pemantik nih. Pernahkah kalian mendengarkan tentang UI UX? Pernahkah kalian mendengar tentang UI UX sebelumnya? Pernah? Siapa yang pernah mendengar tentang UI UX sebelumnya? Coba angkat tangan. Boleh, now. Silakan dijelaskan apa yang kau ketahui tentang UI UX. UI atau User Interface merupakan desain elemen visual yang terlihat oleh user atau pengguna saat mereka berinteraksi dengan produk digital. Sedangkan UX atau User Experience merupakan desain berfokus pada keseluruhan atau pengalaman pengguna saat menggunakan produk digital. Oke, tepuk tangan untuk Now. Ada lagi yang mau menjelaskan? Oke, sekarang kita masuk materi kita yang pertama, yaitu tentang UI UX designer. Jadi yang pertama kita mulai dari apa sih perbandingan dari UI dan UX. Mulai dari singkatannya sendiri, dari kata UI. Siapa yang tahu singkatan dari UI? Coba angkat tangan dong. Ya, silakan. User interface. Kalau UX, Nak? Silakan, Sidik. User experience. Jadi UI merupakan singkatan dari user interface yang merupakan tampilan awal atau tampilan interface dari apa yang dilihat oleh pengguna. Jadi misalnya, kalau kita buka sebuah aplikasi, misalnya taruhlah WhatsApp ya. Nah, tampilan awalnya ini yang kita lihat itu adalah UI-nya. Bagaimana warnanya, bagaimana pemilihan fontnya, bagaimana besar kecilnya.
Kemudian apa saja button-button yang digunakan itu adalah UI atau user interface, dari interface atau antarmuka. Ya, kalau user experience itu adalah bagaimana orang merasa dalam penggunaan atau pengalaman dia dalam menggunakan aplikasi ini. Apakah dia merasa penggunaan aplikasinya itu mudah atau berbelit-belit atau bahkan sulit digunakan. Nah, itu yang dikatakan user experience. Bagaimana pengalaman saya dalam menggunakan aplikasi ini. Oke? Nah, kemudian fokusnya yang pertama UI adalah pengalaman pengguna. Kemudian UX itu adalah tampilan visual ini terbalik ya. Harusnya UX yang di sebelahnya. Kalau UI itu bagian sini. Ya. Kemudian creates, apa yang dibuat dalam UX. Yang pertama adalah struktur aplikasi, kemudian bagaimana navigasinya, dan juga algoritma dari penggunaan aplikasi ini. Itu UX ya, jadi diganti. Terbalik. Nah, sementara kalau apa yang dibuat atau di-create dalam UI atau user interface adalah pertama seperti yang Ibu sebutkan tadi, tipografinya, bagaimana kita memilih font yang baik, bagaimana ukuran font yang benar, bagaimana kolaborasi dari font-font yang kita gunakan, kemudian apabila kita menggunakan warna, apakah sesuai dengan color palette, dan segala macam. Dan resultnya atau hasil akhirnya adalah seperti tadi, kalau UX adalah pengalaman pengguna, bagaimana dia merasa nyaman menggunakan aplikasi ini. Kalau UI itu adalah bagaimana tampilannya secara keseluruhan, apakah estetika atau boring dilihat atau tidak menarik. Nah, itulah yang harus menjadi PR-nya kalian. Bagaimana kita mendesain sebuah aplikasi yang menerapkan prinsip-prinsip UI dan UX itu sendiri. Ini ya. Lalu tugas yang akan kita lakukan hari ini ya adalah membuat wireframe atau paper prototype ya. Jadi ibaratnya itu sebuah sketsa saja, karena kita ingin membuat sebuah aplikasi itu tidak mungkin kita langsung membuat di aplikasi, karena akan ada banyak kesulitan yang akan kita temukan. Jadi sebaiknya ketika kita ingin membuat sebuah aplikasi, buat dulu terlebih dahulu sketsanya ya, supaya kita tidak bingung lagi pada saat mendesain aplikasi, kita sudah ada gambaran awalnya seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan wireframe atau paper prototype. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Jadi semacam gambar-gambaran kasar lah, menggunakan pulpen atau pensil saja di atas kertas. Nah, selanjutnya silakan dengarkan terlebih dahulu. Ini adalah pengenalan tentang UI UX supaya kita lebih paham. Coba buka HP kalian, terus lihat aplikasi-aplikasi yang sering kalian pakai, entah itu Gmail yang kalian pakai buat ngirim tugas sekolah, ataupun YouTube yang kalian pakai buat nonton video kucing. Saat kalian memakai aplikasi-aplikasi tadi, ada dua hal utama yang kalian lakukan, melihat dan menyentuh. Nah, saat kalian bisa melakukan hal-hal tersebut dengan nyaman, ada orang yang berjasa di balik semua itu. Mereka adalah para UI dan UX designer. UI, UX, apa itu? Akan kita bahas jawabannya di video ini, tapi sebelumnya, intro dulu. Oke, kalau dengar kata UI, yang ada di pikiran kalian pasti nama kampus yang satu ini. Benar sih, tapi bukan itu yang akan kita bahas. UI atau UI yang saya maksud adalah User Interface atau tampilan antarmuka pengguna, atau bahasa kerennya User Interface. Kalau kalian buka aplikasi YouTube, terus di bagian bawah ada icon-icon yang kayak gambar rumah dan simbol plus, itu adalah bagian dari UI. Karena berhubungan dengan apa yang dilihat oleh pengguna, UI pun banyak elemen desain. Tujuannya supaya pengguna ngerti apa yang harus dia lakukan dengan icon atau tulisan yang mereka lihat. Nah, ketika kalian lihat icon-icon itu dan ngerti kegunaan mereka masing-masing, itulah yang kita sebut sebagai user experience atau UX. Misalnya, kalian menekan icon rumah untuk kembali ke halaman awal, menekan simbol plus untuk nambahin video, atau nonton video pendek kucing dengan menyentuh icon short. Oke, terus siapa yang bertanggung jawab untuk ngedesain dan mastiin kalau itu semua bakal nyaman dilihat dan dipakai oleh user? Mari kenalan dengan UI designer dan UX designer.
Meskipun sekilas terlihat mirip, mereka punya tanggung jawab yang berbeda. Seorang UI designer akan mendesain tampilan mulai dari tampilan aplikasi secara keseluruhan hingga bagian lain seperti huruf, icon, ataupun elemen grafis lainnya. Mereka juga memastikan bahwa unsur-unsur visual yang mereka buat sudah konsisten dan sesuai dengan brief yang diberikan kepada mereka. Kalau UX designer, mereka akan memastikan apakah user interface yang dibuat oleh UI designer tadi terasa nyaman dan dipakai serta mudah dipahami oleh user. Salah satu cara yang biasa mereka lakukan adalah dengan tes user interface ke orang ketiga yang belum pernah menyentuh user interface tadi sama sekali. Lalu memperhatikan perilaku mereka dalam menyelesaikan beberapa perintah yang diberikan kepada mereka. Setelah itu, UI designer bakal merevisi desain sesuai dengan feedback yang diberikan agar pengguna bisa mendapatkan pengalaman yang optimal. Jadi ibaratnya, kalau UI designer mendesain bentuk dari sebuah mangkuk, UX designer yang memastikan jika mangkuk tersebut dapat menampung makanan berkuah secara optimal. Sebenarnya masih ada satu orang lagi yang berjasa, yaitu visual designer. Dia hanya fokus pada keindahan icon serta unsur-unsur visual lainnya secara detail tanpa perlu memikirkan apakah alur dari suatu langkah ke langkah dapat berjalan dengan lancar atau apakah seseorang bisa berinteraksi dengan baik terhadap visual yang mereka buat. Tapi hanya beberapa perusahaan saja yang secara spesifik mencari jasa mereka. Sekarang coba buka HP kalian lagi. Ada berapa aplikasi yang kalian pakai? 10, 20, atau malah lebih? Coba deh kalian tulis di kolom komentar ada berapa aplikasi di HP kalian. Oke, balik lagi. Misalkan di Google Play Store saja, ada jutaan aplikasi yang bisa di-download oleh pengguna Android. Belum di penyedia aplikasi lainnya. Bayangin ada berapa UI dan UX design yang perlu dibuat setiap harinya. Itu baru tampilan pada HP, belum termasuk tampilan pada komputer ataupun wearable seperti smartwatch. Itulah kenapa di masa depan, pekerjaan dari UI dan UX designer adalah salah satu pekerjaan yang cukup menjanjikan pada era di mana hampir semua layanan membutuhkan peran sebuah aplikasi. Oke, itu dulu pengenalan ke dunia UI dan UX design. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Dan pesan saya adalah desain dulu aja, nanti juga bisa. Jago Kondianto, pamit. Undur diri. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam penggunaan aplikasi Figma. Tapi karena koneksi jaringan yang kurang memadai, jadi Ibu screenshot saja tampilannya. Hanya sekedar memperkenalkan tools-tools yang ada pada Figma ya. Jadi nanti untuk lebih jelasnya kita akan praktikkan langsung di laboratorium. Tapi untuk hari ini Ibu akan jelaskan saja. Yang pertama di sini ada tools-tools yang kita gunakan. Ini kursornya kelihatan ya. Bagian di sini ini adalah bagian desainnya, di mana kita bisa nanti menambahkan frame yang merupakan kanvasnya kita untuk membuat sebuah aplikasi. Di bagian bawah di sini ini adalah moving tools, itu untuk memindah-mindahkan frame yang nanti akan kita buat. Ini saya tidak bisa diklik ya, karena ini hanya screenshotan saja. Lalu ini bisa kita gunakan untuk membuat frame. Ketika diklik nanti akan muncul beberapa tampilan yang bisa kita pilih di bagian sini. Ada tampilan handphone, nanti disesuaikan dengan kebutuhannya kita. Apakah kita ingin membuat aplikasi di handphone jenis apa, apakah Android atau iPhone. Kemudian ada juga untuk frame tablet, desktop, presentation, watch, dan paper, dan lain-lain. Kemudian di sebelah sini, di sampingnya frame ini adalah menu rectangle dan masih banyak lagi shape-shape yang bisa kita pilih di sini. Tapi pada umumnya kita menggunakan di sini antara line dan juga rectangle untuk membuat buttonnya ya. Lalu kemudian di sini ada tipografi, teks untuk menambahkan teks. Kemudian bagian sini ini adalah untuk menambahkan kolom komentar. Jadi kegunaan aplikasi Figma, kelebihannya adalah kita bisa berkolaborasi. Jadi misalnya nanti tugasnya diperiksa oleh gurunya nanti memberikan komentar. Misalnya ini buttonnya tolong dirubah warnanya, atau tolong dirubah bentuknya kurang sesuai, dan segala macam. Atau kalian juga bisa saling berkolaborasi dengan teman satu kelompok dengan cara share linknya. Di bagian sebelah sini atas ada bagian share, nanti linknya bisa di-share ke teman kelompoknya supaya kalian bisa lihat
dan saling berkolaborasi untuk menciptakan sebuah aplikasi yang sesuai dengan apa yang telah kalian diskusikan bersama. Nah, ini juga ada beberapa icon-icon yang bisa kita gunakan, tools-tools juga. Di bagian sebelah sini, sebelah kiri atas ini untuk mengatur posisinya ya, posisi dari icon yang kita klik. Lalu kemudian di sini untuk height dan weight-nya, ukurannya. Lalu ini untuk menumpulkan ya, istilahnya menumpulkan yang lancip-lancip sini. Setelah kita ubah menjadi 11, nanti dia akan menjadi lebih elips bentuknya, tidak segi 4 seperti ini. Lalu di bagian sebelah sini di fill, kita bisa menambahkan warna dan juga menambahkan gambar, shape, dan shadow dan segala macam. Lalu bagian di bawah ini ada efek, stroke, dan juga export untuk mengekspor hasil yang telah kita buat. Nah, selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah mana kursornya? Ya, ini. Untuk menambahkan prototipenya di bagian atas ini, kalau kita mengaktifkan bagian prototype, nanti akan muncul icon seperti ini ya. Ketika diklik lalu digeser, dia akan mengarahkan ke frame yang kita inginkan. Gunanya apa? Gunanya agar ketika diklik misalnya satu button atau satu icon, dia akan muncul atau berpindah ke frame yang kita tuju. Ya, jadi tergantung, kalau misalnya kita menunjuk ke arah sini, nanti di sini ada satu frame lagi, maka dia akan muncul ke situ, bergeser. Seperti itu ya. Jadi sayang sekali kita tidak bisa praktikkan secara langsung karena jaringan yang kurang memadai. Dan nanti untuk lebih jelasnya kita akan praktikkan langsung di lab ya. Tapi untuk hari ini memang karena tugasnya itu hanya sebatas pembuatan paper prototype saja. Jadi kita hanya membuat atau merancang sebuah sketsa di atas kertas. Gunanya supaya nanti pada saat di lab nanti kita sudah lebih mudah untuk menghasilkan aplikasi sesuai dengan perencanaan kita bersama dengan teman kelompok. Ini sudah duduk bersama teman kelompoknya masing-masing? Ya. Jadi pekan lalu pada saat pembuatan akun kita sudah membagi kelompok dan alhamdulillah sekarang sudah duduk bersama teman kelompoknya. Jadi berikutnya sebelum kita lanjut ke tugas dan akan saya bagikan ke KPD, kita nonton terlebih dahulu ya. Ini ada sebuah video lagi. Hello guys, welcome back to my channel para desainer dan freelancer. Ketemu lagi dengan aku Rio Purba di channel aku. Teman-teman, kali ini aku pengen ngebahas tentang user experience atau UX. Bagaimana sih, apa sih UX itu? Tapi kita nggak langsung terjun ke dunia digital atau misalnya UX di website atau mobile apps, enggak ya. Jadi aku pengen ngebahas atau ngasih contoh tepatnya bagaimana UX yang bagus dari contoh sehari-hari ya, contoh di kehidupan kita sehari-hari, benda-benda di sekitar kita. Mudah-mudahan ini nantinya bisa memberikan sedikit wawasan untuk teman-teman bisa nanti maju ke tahap berikutnya bagaimana teman-teman mengerti UI dan UX di dunia digital. So, langsung aja kita bahas. Nah, jadi di contoh yang pertama aku pengen ngejelasin UX dari botol kecap atau botol saus ya. Gimana sih ini UX dari botol saus atau botol kecap? Ya, ini aku udah rekam videonya. Nah, kita bisa saksikan tuh. Oke, jadi di sini aku ada botol saus ya, mereknya nggak aku tunjukin ya, walaupun aku selalu mengkonsumsi Indofood. Ini bukan disponsori, tapi kalau disponsori boleh. Jadi UI itu adalah user interface, bagaimana kita merancang sebuah interface antarmuka ya, tampilan visual dari sebuah produk kita. Tapi kalau UX itu adalah bagaimana kita merancang sebuah produk supaya user itu mudah memakai dan lebih efektif, lebih efisien bagi si user tersebut. Jadi kalau kita berbicara UX bukan hanya tampilannya aja, bukan hanya bagus saja, tapi kita berbicara juga bagaimana supaya user itu bisa memakai produk kita dengan lebih mudah. Botol saus kebanyakan di Indonesia ya. Di Indonesia botolnya seperti ini. Ini apa nih? Luas penampangnya ya. Ya, di bawahnya itu lebih gede, kemudian di atas itu lebih ramping, dan di sini tutupnya. Cara memakainya adalah kita buka tutupnya, oke, kita balikin. Oke, baru kita pencet botolnya. Jadi cara makainya seperti itu, harus kita balikin dulu. Secara UI ini bagus ya, secara estetika ya, yang di bawahnya itu luas penampangnya itu harus lebih gede ya. Kepalanya juga harus di atas ya, namanya juga kepala ya. Kalau di kepala di bawah agak aneh ya gitu ya. Tapi kalau secara UX, user experience ya, pemakaiannya itu kan dibalik ya, dibalik seperti ini untuk mengeluarin sausnya. Kenapa tidak
dibalik aja. Jadi pemakaiannya kita buka, terus kita kocok. Ini apaan sih? Kamu mengucapkan kata kotor. Kocok mana ini, mana ngomong kotor. Ini video Rio Purba kok jadi aneh begini ya. Jadi ini harus di naik turunin, ya. Harus dinaik turunin, baru dia keluar ya. Itu akan terasa ya, itu akan terasa ketika botol sausnya hampir habis. Jadi menurut aku secara UX ya, secara UX tuh botol saus tuh harus dibalik seperti ini teman-teman. Karena apa? Karena sisa dari saus yang belum habis itu akan turun sebelum dipakai. Oke, jadi kalau nggak dipakai ini akan numpuk ke bawah terus, dan ketika ini dibuka, ya udah tinggal mudah gitu ya. Jadi nggak harus kita pukul-pukul, terus harus kita pencet segala macam. Secara UX seperti itu. Nah, di contoh yang kedua, aku pengen ngejelasin UX dari rem motor ya, rem kereta bahasa Medan. Rem cakramnya itu di atas atau di sebelah dari gasnya ya. Jadi kenapa? Supaya ketika kita ngerem, itu gasnya kita turunin ya. Nah, jadi di situ closing atau rem kedua, ya. Jadi di sini rem utama, ya. Jadi ketika kita gas, kita jalan, ya. Ketika kita mau ngerem, ya logikanya ini kita turunin, baru kita bisa nyampe di sini, ya. Ya, baru kita rem seperti ini. Nah, itu dibalik UX-nya, user experience-nya. Jadi ketika kita ngedesain atau ngerancang sebuah produknya, itu kita nyesuaiin dengan si usernya supaya dia gampang makainya atau fungsinya lebih baik. Nah, itu kalau fungsinya lebih baik atau si user lebih ngerti makainya, lebih baik makainya, berarti UX-nya semakin bagus. Seperti itu, teman-teman. Nah, contoh yang ketiga adalah pintu darurat di mall atau di hotel. Jadi biasanya teman-teman lihat pintu darurat itu kan tinggal dorong ya. Jadi pembukanya itu ada seperti kayu atau garis horizontal di tengah-tengah pintunya ya. Jadi tinggal didorong aja dan pintunya terbuka. Nah, itu adalah UX yang bagus karena ketika kita terburu-buru ya, misalnya kita ada amit-amit, misalnya ada kebakaran atau gempa bumi, nggak bisa lewat lift, jadi kita harus lewat pintu darurat. Nah, orang tuh kan lagi panik tuh ya, saking paniknya itu dia pengen ngedorong aja, dia pengen keluar, dia pengen maju aja gitu ya, nyari jalan keluar. Nah, itu UX-nya. Jadi kalau misalnya kita ngedesain atau ngerancang pintunya itu dengan metode biasa, ya, dicekrek baru ditarik, itu UX-nya nggak bagus. Kenapa? Karena orang buru-buru, orang pengen ngedobrak aja semua ya. Kalau ada meja, ada apa, yang penting dia selamat, dia pengen ngedobrak aja. Itu psikologisnya ya dibalik itu semua. Jadi pintunya harus didobrak juga, didorong ya, jadi pintunya terbuka. Tapi kalau misalnya kita desain pintunya ditarik, dicekrek gitu ya, baru ditarik gini, itu UX-nya jelek. User itu atau pengguna itu perlu waktu dan perlu usaha untuk membuka pintunya, baru mereka bisa keluar. Nah, jadi UX-nya tidak bagus kalau seperti itu. Oke, jadi itu aja video kali ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat, bisa memberikan sedikit wawasan buat teman-teman supaya lebih mengerti apa sih bedanya UI dan UX, kenapa hal itu keduanya berbeda ya. Jadi kalau kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa klik like dan jangan lupa tinggalkan komentar kalian mengenai video kali ini. Apakah kalian sudah mengerti cukup jelas mengenai bedanya UI dan UX? Dan kemudian jangan lupa juga share video ini ke teman-teman lainnya, desainer lainnya, ke grup-grup desain kalian supaya semakin banyak teman-teman lainnya yang belajar. Jadi itu aja guys, mohon maaf bila ada salah kata. Yang terakhir, sebagus-bagusnya desain pasti ada yang gak suka, sejelek-jeleknya desain tetap ada orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, jangan pernah takut berkarya. Aku Rio Purba, see you guys in the next video. Oke, itulah tadi video yang menjelaskan tentang bagaimana UI dan UX itu secara lebih mendetail, khususnya tentang perbedaan dari keduanya. Ya, jadi sebelum kita lanjut ke pekerjaan berkelompok ini, saya mau tanya dulu, siapa yang tadi menyimak dengan baik? Siapa? Bisa Habib menjelaskan sedikit apa yang Habib tangkap tentang penyampaian UI UX tadi video, boleh? UI itu bagaimana tampilan aplikasi atau sesuatu. Kalau UX itu bagaimana pengalaman kita atau perasaan kita saat memakai aplikasi tersebut. Ya, benar sekali. Dulu. Ya, karena sekarang sudah duduk bersama dengan kelompoknya masing-masing, silakan dibuka laptopnya dan juga bukunya jika dibutuhkan. Lalu kita akan mulai mengerjakan tugas, yaitu pembuatan paper prototype dari aplikasi yang telah kita tentukan bersama.
Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD yang boleh dikerjakan dengan kelompoknya ya. Jadi satu LKPD, satu kelompok dikerjakan bersama-sama. Apalagi nak? Jadi ini silakan diisi hari dan tanggalnya, lalu nama-nama kelompoknya. Sama ya? Ya. Sudah, apa lagi? Sudah dapat semua? Ya. Jadi sedikit Ibu jelaskan, mungkin di zoom dulu ya. Ini apa yang akan kita kerjakan di lembar kerja peserta didik. Yang pertama silakan isi hari dan tanggalnya hari ini. Kemudian nama kelompoknya, kalau 2 kelompok silakan tulis 2 kelompok saja 2 orang. Kalau 3 boleh silakan isi 3 nama orang. Lalu berikutnya silakan lingkari salah satu dari tema yang disediakan. Jadi Ibu memberikan syarat bahwa aplikasi yang kita buat ini adalah aplikasi yang lebih mengedepankan nilai-nilai budaya, ya. Jadi kita bikin aplikasi yang bisa menampilkan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Sebagai contoh, misalnya yang pertama, kalian boleh memilih aplikasi pemesanan makanan tradisional. Ya, jadi nanti itu orang bisa memesan makanan tradisional di aplikasi yang kalian buat. Lalu kalau yang kedua pilihannya adalah aplikasi pemutaran musik tradisional. Jadi isinya itu musik-musik tradisional dari seluruh Indonesia. Oke. Lalu yang ketiga ada aplikasi tour guide daerah wisata daerah tour guide wisata daerah. Jadi ini adalah aplikasi bagi orang-orang yang ingin berjalan-jalan di suatu daerah. Jadi mereka tinggal menginstal aplikasi ini, mereka bisa mendapatkan jasa tour guide untuk mengunjungi daerah-daerah wisata di seluruh Indonesia. Kemudian berikutnya adalah aplikasi perpustakaan daerah, lalu ada aplikasi penyewaan baju tradisional Nusantara dan lain-lain. Ya, kalau kalian punya ide lain menyangkut dengan aplikasi yang mengedepankan budaya, boleh pilih lainnya. Kalau tidak termasuk di antara 1 sampai 5 ini. Oke? Kalau termasuk boleh silakan lingkari salah satunya. Nah, berikutnya di bagian bawah silakan tulis judul aplikasinya kalian. Boleh didiskusikan bersama dengan teman kelompoknya judul aplikasi apa yang kira-kira baik untuk kita jadikan judul aplikasinya kita nanti, brandnya. Lalu tuliskan juga arti judulnya, ya. Jadi misalnya judulnya ini, artinya apa nih judul? Apakah singkatan dari namanya atau ada arti lain terkait dengan aplikasi yang dia buat? Lalu berikutnya adalah logo. Ya, logo ini adalah sesuatu yang tidak kalah pentingnya karena ini akan menjadi perwajahan dari aplikasi kalian yang pertama. Jadi kalau diklik logonya baru muncul aplikasi yang kalian buat. Nah, silakan gambar secara manual dulu, nah, sketsa saja logonya bagaimana gambarnya. Pilih salah satu dari anggota kelompok yang punya kemampuan menggambar. Ya, kalau punya pewarna boleh diwarnai, kalau tidak masalah. Nah, lalu kemudian silahkan tidak lupa kita menyertakan arti dari logonya kita. Ini misalnya ada bentuk segi 4. Apa ya artinya itu? Kenapa saya pilih warna merah? Kenapa saya pilih warna hijau? Dan lain sebagainya. Silahkan dideskripsikan di bagian arti logo. Dan yang terakhir adalah deskripsi aplikasi. Ya, silahkan dijelaskan dengan terperinci apa sih arti ataupun maksud dari pembuatan aplikasi ini. Jadi aplikasi ini misalnya ditujukan untuk
membantu orang-orang yang ingin misalnya mencicipi makanan-makanan khas daerah misalnya dan lain sebagainya. Silahkan didiskusikan bersama dengan teman kelompoknya. Setelah ini nanti kita akan presentasikan hasil dari kerja kelompoknya masing-masing di depan kelas. Silakan, Nak. Ditulis saja langsung ya. Ada yang mau bertanya? Gimana? Ini untuk sketsa UI UX-nya ditaruh di mana? Kalau sketsanya kemarin kalau sudah dibuat di kertas, boleh di kertas saja, tapi kalau belum boleh digambar di belakang. Oh iya, Bu. Tapi sebaiknya sih di kertas saja. Ini cuma berisi sampai dengan deskripsi aplikasi. Oh iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ada yang mau bertanya, Nak? Boleh. Boleh juga yang punya laptop sambil dikerja-kerjakan ya digital prototipe-nya. Kalau misalnya sudah memulai dan kalian kan sudah buat akun ya, masing-masing sudah punya akun. Jadi kalau yang sudah memulai membuat digital prototipe-nya juga boleh dilanjutkan. Nanti kita presentasikan perkembangannya sudah sampai mana. Nah, dia bikinnya prototipe. Prototipe apa? Digital atau paper? Paper di sini. Nggak usah. Iya, silakan. Yang penting logonya juga ada, kemudian deskripsi aplikasi juga disertakan. Oke, di sebelah sini sudah mulai ya, sudah mulai ada yang mulai merancang digital prototipe-nya. Kalau ada kendala silakan disampaikan. Iya, boleh. Jadi kita mengerjakan insya Allah sampai jam istirahat ya. Jadi kurang lebih sekitar 30 menit lagi ya. Kalau ada yang sudah, silakan dikumpulkan LKPD-nya ke depan. Dan boleh mempresentasikan bersama teman-teman yang lain.
namanya. Apabila belum temannya tidak datang hari ini atau berhalangan, sakit, izin dan lain-lain, silakan tetap ditulis namanya ya. Tetap ditulis namanya di situ. Dan yang menjadi ketua di setiap kelompok silakan cantumkan keterangan di belakang namanya ketua ya. Bagi yang ditunjuk sebagai ketua di setiap kelompok. Kalau ada yang sudah, boleh dikumpulkan ke depan ya. Kendala boleh disampaikan nak. Speakernya tidak bisa ya. Ada yang boleh bantu ini nak speakernya? Coba ya, kita coba dulu. Soalnya ada beberapa video lagi yang mau diputarkan. Ini detek speaker ya. Coba. Ini ya? Oh, ini sudah satu. Sebelumnya tadi sudah sempat ini tersambung.
Karena kalau di Figma itu tidak bisa langsung di remove ya. Kalau mau yang instan, kalau mau yang berproses, buka Corel Draw dan segala macam. Tapi kalau sekarang yang full instan saja, kita main podcast teknologi saja ya. Boleh buka remove BG, lalu hilangkan backgroundnya, putih-putih bagian belakang, lalu di import kembali. Oke, sekarang nak, kenapa? Indra? Sudah selesai? Oke, sebelum Indra memaparkan hasil hasil diskusinya bersama dengan teman kelompoknya, yang lain tolong duduk dengan baik terlebih dahulu, fokus ke depan. Jadi kita akan mendengarkan sedikit afirmasi positif dari sebuah video ya. Ini kira-kira akan juga membawa dampak positif dalam segi mentalnya kita ya. Boleh diperhatikan ke depan, semua aktivitasnya dijeda sementara. Ya. Sudah? Dihentikan semua aktivitasnya terlebih dahulu nak. Ya, duduk dengan baik, duduk dengan rileks. Udah rileks. Dijeda dulu sementara. Lalu silakan dipejamkan matanya sambil didengarkan afirmasi positif dari apa yang telah Ibu paparkan di depan sini. Nanti ada video tentang bagaimana caranya kita menciptakan healthy mind. Oke? Coba dipejamkan, konsentrasi sambil didengarkan bersama. Saya bersyukur bisa membuka mata saya hari ini. Saya bersyukur atas kesempatan lain untuk menjalani hidup saya dan untuk awal yang baru. Saya bersyukur bisa merasakan nafas paru-paru saya dan di detak jantung saya. Saya bersyukur untuk hari ini, untuk kesempatan dalam 24 jam ke depan. Saya menyambut kesempatan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa di hari ini. Saya memilih untuk memanfaatkan hari ini sebaik-baiknya. Saya mengingatkan diri sendiri tentang seberapa jauh saya telah datang dan percaya bahwa saya masih bisa menempuh jarak dengan tujuan atau visi yang ada dalam pikiran saya. Saya bersyukur untuk orang-orang dalam hidup saya, mereka yang telah mendukung, mereka yang telah mengajari. Saya luangkan waktu untuk mengingat semua hal kecil dan besar yang mereka lakukan untuk saya. Saya bersyukur dengan semuanya, untuk nafas, makan, tidur, dan bergerak. Saya bersyukur atas apa yang saya berikan pada diri saya. Waktu untuk merenung sendiri, untuk mengklarifikasi pikiran saya, untuk mengingatkan diri saya, dan untuk melanjutkan keberanian saya. Saya harus melakukan apa yang merasa benar daripada mengikuti orang banyak, seimbang dalam mendengarkan orang lain dan mendengarkan diri sendiri, menyeimbangkan pemikiran rasional dan
Oke, selesai. Mudah-mudahan setelah mendengarkan ini kita senantiasa bersyukur atas kehidupan yang kita miliki sekarang, karena sejatinya banyak orang yang lebih terpuruk dibandingkan kita. Kalau kita merasa problem dalam kehidupan kita itu sangat berat, percayalah banyak orang yang lebih berat lagi dari semua problem yang kita dapatkan sekarang. Jadi jadikan problem itu sebagai pembelajaran dalam kehidupan kita untuk kemudian ke depannya menjadi lebih baik lagi, jadi versi yang lebih baik lagi dari diri kita sebelumnya, ya. Dan senantiasa bersyukur dan berdoa, menyerahkan segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Sekarang kalau pikirannya sudah refresh kembali, silahkan dilanjutkan, Nak. Melanjutkan pembelajarannya karena sebentar lagi kita akan beristirahat. Kenapa harus? Boleh. Ya, ada yang sudah selesai, Nak? Sudah selesai? Oke. Antara siapa? Afrizal dan Indra, siapa yang mau duluan? Ya. Bagaimana? Boleh dipaparkan saja, hanya sekedar menyampaikan tadi mengenai judulnya, kemudian arti judulnya, tema apa yang saya pilih, kemudian bagaimana logo saya, dan juga deskripsi dari aplikasi yang telah kita buat. Gimana, Rizal? Oke, Indra duluan, boleh? Sudah siap, Indra? Bersama teman kelompoknya? Boleh. Boleh menampilkan prototipe digitalnya juga ya, keren kalau sudah jadi. Boleh laptopnya saja, di sini ditampilkan di depan. Jadi ini teman-teman sudah ada beberapa yang telah menyelesaikan paper prototype dan juga digital prototype-nya. Kalau kelompok yang akan naik ini bentar lagi, Indra dan temannya siapa? Ya, akan menampilkan digital prototype-nya juga. Jadi sembari menampilkan paper prototype-nya, perencanaannya dan perancangan pembelajarannya, mereka juga akan menampilkan perkembangan dari digital prototype yang telah mereka buat. Boleh, silakan Indra. Bentar, saya pindahkan dulu ini. Jadi sebelum ditampilkan simulasinya, boleh dipaparkan terlebih dahulu dari paper prototype-nya, Nak. Salam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok ROR ingin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Indra Setiawan sebagai ketua kelompok. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki. Kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang tema paper prototype. Judul aplikasi kami Tradisi Tunes. Arti judul: tradisi mengacu pada kebiasaan atau adat istiadat yang turun-temurun dari generasi ke generasi. Sedangkan tunes adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti lagu atau melodi. Arti logo kami yaitu warna pink pada logo kami adalah pilihan yang umum digunakan untuk menyampaikan berbagai pesan seperti feminitas, kebahagiaan, cinta, dan kesenangan. Namun makna sebenarnya dari warna pink pada logo musik akan tergantung pada konteks elemen. Deskripsi pada aplikasi kami yaitu Traditunes adalah aplikasi untuk mendengarkan lagu-lagu tradisional. Tentunya aplikasi ini sangat berguna untuk mendengarkan musik dari berbagai daerah. Tradisi Tunes dapat diartikan menjadi lagu-lagu daerah atau lagu tradisional. Nah, aplikasi yang kami buat ini mencakup lagu-lagu daerah atau musik yang telah dimainkan selama bergenerasi dan memiliki nilai budaya yang tinggi, dan tentunya aplikasi yang kami buat sangat mudah yang kalian pakai. Berikut prototipe-nya. Ya, berikutnya silakan ditampilkan simulasi digital prototype dari aplikasi musik daerah ini. Ya, boleh pakai mic-nya. Nah, dijelaskan ya simulasinya, Nak. Kalau lagu jaringannya boleh disimulasikan. Ini saja. Oke. Ya, silakan. Jelaskan ini tampilan awalnya bagaimana?
Jadi yang pertama tampilannya untuk memasuki aplikasi tersebut ada di sini tombolnya masuk. Terus di sini kita akan memasukkan username atau Gmail dan password. Jika belum mempunyai akun, ada di sini daftar sekarang. Klik dan di sini kita akan membuat akun. Setelah itu kita akan memasukkannya di sini dan klik login. Nah, di sini ada pilihan lagunya dan bisa dipilih salah satunya gini. Saya kembali dan ini juga, dan kekurangannya satu ini belum ada lirik lagunya karena belum sempat dicari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Sebelum ditutup, ada yang mau bertanya, nak? Mau komentari aplikasi yang telah mereka buat? Meskipun ini belum jadi 100% ya, tapi ini sudah mulai hampir 50%. Jadi tinggal ditambahi pelengkap-pelengkap saja. Ada yang mau bertanya? Silakan Fauzan. Tunggu ya Fauzan. Bukan tutorial Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau jika itu kapal logonya bisa dikasih di atas samping saja. Bukan yang waktu masuk ya. Iya. Itu saran dari Fauzan. Saran. Boleh juga ditanggapi kalau merasa ini sudah cukup benar. Benar. Ini karena kosong sekali di tengahnya. Makanya ribet ya, riweh. Semangat. Apa-apa. Ya, jadi sini saya akan menanggapi hal tersebut. Mengapa kami di sini menambahkan logo di tengah-tengah? Karena kami merasa di tengah-tengahnya ini kosong. Maka dari itu kami menambahkan logo tersebut. Apakah sudah jelas? Gimana Fauzan? Oke, ada lagi nak yang mau? Terima kasih ya Fauzan sudah menanggapi, tidak apa-apa. Dan itu kan saran dari Fauzan. Silakan Ada dari lagi? cewek mungkin. Ada yang mau menanggapi dari apa yang telah disampaikan oleh teman-temannya di atas? Bagaimana? Ya, Mas Cita, silakan Mas Cita. Tolong kasih mic-nya ke Mas Cita. Sekedar tambahan saja, mungkin bisa diberikan bar di bawah, di bagian bawah, jadi tidak terlalu kosong kelihatannya, terus memudahkan pengguna juga untuk keluar dari fitur-fitur. Mungkin itu saja dari saya. Bagaimana nak? Ya, silakan ditanggapi dulu apa yang disampaikan. Ya memang belum ditambah sama ini temanku. Nah lupa ya. Jadi ya nanti sudah. Sini. Sudah? Apakah ada tombol back-nya di sini? Ada di? Ada Bu. Yang mana? Pas di sini. Bagian bawah. Apakah ada tombol home yang bisa langsung back ke bagian tampilan paling awal? Belum. Belum ada ya, itu nanti ditambahkan ya. Karena itu adalah salah satu bagian dari user experience, bagaimana pengguna merasa nyaman menggunakan aplikasi. Tidak perlu klik back, tapi ada juga tombol home-nya langsung, ya. Oke, karena memang ini belum 100% jadi kita apresiasi. Terima kasih. Ya, siapa lagi yang sudah ready? Meskipun belum 100% tidak apa-apa ya, boleh ditampilkan saja. Yang penting paper prototipe-nya sudah jadi. Kalau digital prototipe-nya belum selesai, tidak masalah. Meski hanya 40%, 50% boleh. Karena nanti juga kita akan selesaikan di lab, di laboratorium. Karena di sini tidak semua punya laptop ya. Siapa? Azimi mungkin? Belum. Rifki? Belum. Masita? Belum piada digitalnya. Papernya baru setengah ya. Siapa? Afrizal? Paper prototipe-nya sudah jadi kan? Kayaknya tadi sudah jadi. Jadi ayo Afrizal dan Yahya. Kenapa mau diulang?
Bagian mananya yang salah? Jadi kita tidak menuntut kesempurnaan ya nak, karena kita kan yang namanya orang baru belajar, pasti akan ada kesalahan-kesalahan kecil ataupun kesalahan besar yang kita dapatkan. Tapi yang namanya proses belajar itu, ya kita memang harus menikmati prosesnya. Tidak mungkin ada seseorang yang tiba-tiba menjadi pro, pasti berawal dari newbie, kemudian medium, lalu kemudian memahami dengan baik, lalu kemudian mereka bisa mengajarkan. Jadi memang ada tahapan-tahapan dari proses pembelajaran itu yang memang harus kita nikmati bersama. Tidak muluk-muluk harus menjadi pro sekali, expert, tidak mungkin, karena kita baru belajar. Jadi bagaimanapun hasilnya, hargailah itu, karena itu adalah bagian dari prosesnya kalian, dan itu adalah hasil dari kepalanya kalian. Ya, kita harus menghargai diri kita sendiri. Tidak masalah ya kalau hasilnya belum 100%. Ya, ini sudah ada yang, oh iya, Adil. Boleh Adil, silakan tampilkan. Kalau digital prototipe-nya belum jadi, nggak apa-apa. Silakan dipaparkan saja untuk sementara prototipe-nya. Kau ketua. Sama dengan Zul. Aduh. Sebentar lagi kita akan selesai. Ya boleh. Mau di mana, di sini atau di situ? Itu saya, Bu. Sini saja. Mau ke mana? Sini. Iya. Oh, sini, Bu. Oh, di situ boleh. Silakan dibuka dulu nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini, Bu? Ya. Silakan dipaparkan. Paparkan. Kau mau bilang? Saya akan memaparkan aplikasi buatan kelompok saya, yaitu kelompok kami. Judul aplikasinya yaitu Pedasnya Manado. Arti judulnya, istilah yang digunakan untuk menggambarkan cita rasa yang khas masakan Manado yang sangat pedas. Pedasnya merupakan dari berbagai jenis rempah-rempah. Kalau aja. Yang logonya ini bagaimana, Bu? Ya boleh ditampilkan seperti ini. Ini nih, Jadi ini logo yang kami buat, bentuknya seperti apa nak? Karena ini yang digambar belum sempurna. Belum sempurna. Tapi itu gambarannya kurang lebih seperti apa gambarnya? Begini nih, Bu. Iya, ditampilkan. Gambarnya seperti mangkuk, di atasnya kayak ada itu asap atau api? Api. Api. Warna merahnya, Bu. Nah, apa artinya tuh? Kenapa dia bukan asap? Kenapa dia api? Karena biasanya pedas itu berhubungan dengan api. Oh iya, nyala ya, warna merah berarti nanti di situ ya. Iya, Bu. Silakan dibaca deskripsi. Deskripsi aplikasi Pedasnya Manado adalah platform digital yang memungkinkan penggunanya untuk mencari, memilih, dan memesan makanan khas Manado secara online. Itu nih, Bu. Ya, itu ya hasil dari presentasi kelompok. Apa namanya kelompoknya? Apa namanya? Tidak dikasih, Bu. Judulnya, judul itu tak. Pedasnya Manado. Ini istilah yang digunakan untuk menggambarkan cita rasa khas masakan Manado yang sangat pedas. Oke, ada yang mau menanggapi? Kalau sudah oke, boleh. Ada yang mau menanggapi? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada kita upload dulu untuk temannya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, disimpan saja dulu ya, nanti saya ambil. Disimpan di bawah saja dulu. Ada lagi yang mau? Siapa nak? Boleh, silahkan nak. Boleh. Sudah ada tampilan digital prototipe-nya atau bagaimana? Ya, silakan nak. Boleh Ibu ambil waktunya sedikit ya? Mungkin 5-10 menit lagi. Silakan nak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang aplikasi yang akan kami buat.
Tema paper prototype kita ambil itu aplikasi penyewaan baju tradisional Nusantara yang judulnya itu sandangan. Sandangan sendiri kita ambil dari bahasa Jawa yang berarti baju. Pemilihan dalam bahasa Jawa karena diakibatkan Jawa merupakan suku terbesar dan di dalam aplikasi ini berisi baju adat di Pulau Jawa. Logo aplikasi kami seperti ini. Mungkin belum sempurna dan tidak sesuai sama yang versi digital, tapi adalah kemiripan sedikit. Nah, dari sini ini berarti gambar logonya itu burung cendrawasih. Maknanya adalah gambar burung cendrawasih memiliki makna sebagai simbol adat yang harus dijaga karena menjadi wujud penghormatan manusia terhadap alam yang memberi kehidupan. Untuk makna warna dalam simbol, jadi di sini sebenarnya aslinya warna merah, ekornya warna biru dan badannya warna hitam, tapi outline-nya itu memiliki warna coklat. Nah, warna merah sendiri memiliki arti yang melambangkan keberanian. Warna biru melambangkan ketenangan. Warna coklat ini sebagai simbol dari warna tanah lempung yang subur sehingga diharapkan dapat membangkitkan rasa kebahagiaan, kerendahan hati, kesederhanaan, dan sifat membumi. Sedangkan warna hitam sendiri melambangkan kekuatan, kekekalan, kemewahan, kemisteriusan, dan keagungan. Untuk deskripsi aplikasi sandangan ini merupakan aplikasi penyewaan baju adat Pulau Jawa yang memudahkan pengguna untuk memilih baju adat yang dibutuhkan dengan interface yang sederhana. Oke. Sudah selesai? Ya. Oke, ada yang mau menanggapi hasil presentasi dari temannya di atas? Ada? Oke, dari kita close lagi. Untuk komentarnya karena waktunya terbatas ya, kita insya Allah nanti akan lebih mendalami lagi perihal aplikasi yang telah dibuat oleh Mas Cita dan Agatha nanti ya. Oke, berikutnya kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Kita akan melakukan refleksi terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini? Boleh, silahkan ketua kelas. Tunggu ya. Untuk pembelajaran hari ini kita sudah tahu bagaimana cara membuat aplikasi, mulai dari yang prototipe-nya dan juga cara membuat logonya. Mungkin itu dari saya. Sekian, terima kasih. Ya, benar sekali yang disampaikan Sidik bahwa pada hari ini kita sudah mempelajari tentang bagaimana caranya membuat paper prototype sebagai perencanaan sebelum kita membuat sebuah aplikasi digital atau digital prototype-nya. Nah, pada pertemuan berikutnya insya Allah kita akan melanjutkan di laboratorium. Seperti biasa melanjutkan hasil yang telah kita buat sekarang, karena kan belum sempurna ya, ada yang masih 50%, ada yang sudah hampir selesai. Nanti kita akan melanjutkan tentang bagaimana caranya membuat digital prototype sebuah aplikasi. Ya, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah terlalu cepat? Pas ya? Bagaimana perasaannya hari ini? Senang, alhamdulillah. Apakah ada yang harus Ibu ubah dari proses pembelajaran ini? Ya, silakan disampaikan ya saran-sarannya apabila memang ada yang harus Ibu perbaiki dalam proses mengajarnya agar kedepannya tujuan pembelajaran bisa benar-benar tercapai secara 100%. Oke. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran kita pada hari ini, kita ice breaking lagi terakhir sebelum kita mengakhiri ya. Ice breakingnya kalian pernah lihat di sini di sosial media? Kita disediakan 4 kursi di depan. Lalu masing-masing peserta didik diberikan angka. Jadi misalnya saya angkaku itu 1, temanku 2 dan seterusnya sampai 4. Yang disebutkan angkanya dia berdiri sambil menyebutkan angka lainnya.
Jadi kalau dia duduk, angka yang disebutkan tadi dia yang berdiri. Nah, yang gagal berarti dia yang akan mendapat hukuman. Boleh ya, sebelum kita selesai ini, 5 menit lagi. Boleh dibantu kursinya 4 nak? Ya, yang punya itu kursi itu nih yang menjadi talent di depan. Boleh. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ya. Ayo, faster. Berarti Nopal dan juga Rifki dan juga siapa? Sihab? Dan juga 1 cewek dong. Ayo, maju. 4 orang saja atau 5 orang? Berapa? Ini ya. 1 lagi nak. Ayo dong, siapa lagi? Siap. Ayo, karena siap di depan. Ayo, maju. Sama cewek 1. Ya, berdiri di depan kursinya, tapi posisikan diri kita supaya kita tetap bisa secara spontan. Oke, Pak. Cuma yang biasanya. Ya, Ibu ulang lagi ya peraturannya. Jadi saya berikan angka di masing-masing peserta didik. Kalau siap, ingat, kamu itu angka 1. Now 2. Rifki 3. Coba lihat sana. Yasmin 4. Saya selalu lupa Yasmin. Oke, jadi ini untuk angka yang pertama. Silakan duduk dulu semua. Angka yang saya sebutkan pertama, silakan berdiri sambil menyebutkan angka lainnya. Baru kita duduk, tak? Jadi ada poin ya. Ya, mulai dari 2. Harusnya kalau Nau bilang 1 kita jawab berdiri kan, kita 1 sambil kita sebut lagi angka lain supaya dia berdiri. Oh, baru dengar. Ya, kita ulang ya. Ulang lagi. Besarkan suaranya supaya temannya bisa dengar. Oke, mulai. 4 3 1 2 3 4 3 2 1 2 1 4 3 1 2 3 4 2 4 3 2 3 Oke, silakan duduk. Rifki tetap tangannya lurus ya. Ternyata berusaha menemukan yang tidak fokus karena semuanya masih fokus. Tapi kita cari yang sedikit tidak fokus yaitu Rifki karena telat sedikit sekian detik. Oke, hukumannya untuk Rifki adalah apa ya? Joget. Apa ya Rifki? Mana Rifki mau joget? Atau mau bernyanyi Rifki? Quote of the day. Quote of the day hari ini. Kata-kata hari ini. Ayo, mau kata-kata atau mau menyanyi atau mau membaca surah? Nyanyi kok. Baca surah. Ya, baca surah boleh. Apa ya? Surahnya apa Rifki? Anas mau. Anas yang paling beda. Perbaiki ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke nak, dengan berakhirnya ice breaking tadi, maka berakhir pula lah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini itu bernilai pahala di sisi Allah dan juga benar-benar meresap dalam otak dan pikiran kita untuk kemudian diaplikasikan dalam kehidupan. Oke, sebelum kita mengakhiri, silakan disiapkan. Perhatian siap. Perhatian siap.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Alhamdulillah selesai.